Selamat pagi, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020. Stasiun Geofisika Jayapura sedang melakukan latihan persiapan untuk pengamatan epoh di wilayah Papua dan Papua Barat. Kenapa harus kami lakukan pelatihan? Karena sampai saat ini stasiun geofisika atau pegawai kami belum familiar dalam melakukan kegiatan pengamatan magnet epoh ini. Yang biasanya kami lakukan, yang biasa teman-teman lakukan adalah pengamatan magnet absolut di stasiun Geofisika Jayapura yang kita lakukan setiap seminggu 2 kali, yaitu hari Rabu dan Jumat. Pengamatan epoh ini merupakan kegiatan penugasan yang ditugaskan oleh Pusat Seismologi Teknik dan Geofisika Potensial yang untuk tahun 2020 ini diserahkan kepada Stasiun Geofisika Jayapura untuk melakukan pengamatan epoh di wilayah Papua dan Papua Barat. Untuk itu kita akan melakukan bincang-bincang dengan teman-teman Stasiun Geofisika Jayapura. Ini adalah Ibu Neti sedang mencoba melakukan pengukuran menembak matahari. Nah, sebentar. Kita tanyakan dulu ya. Siapa yang mau bisa jawab nih? Ini yang pakai baju dinas. Pakai baju dinas. Pak, siapa? Pak Jambari. Assalamualaikum Pak Jambari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dilakukan hari ini? Kita sedang latihan pengamatan absolut azimut matahari. Tadi kita belajar mencari true north, kemudian pengamatan azimut matahari untuk pengamatan epoch tahun 2020. Gunanya pengamatan ini apa sih? Mencari true north, kok kita harus cari true north di Pengamatan epoch ini digunakan untuk memperbarui peta isomagnetik di Indonesia. Pengamatan epoch dilakukan setiap 5 tahun sekali di beberapa titik di seluruh Indonesia untuk atau yang disebut juga dengan repeat stations. Gunanya data itu apa? Gunanya, Ya, itu tadi manfaatnya. untuk mempengaruhi, untuk memperbarui peta isomagnetik di Indonesia, yaitu peta yang menunjukkan nilai-nilai magnet bumi di wilayah Indonesia. Daerah-daerah mana saja yang memiliki nilai yang sama atau bagaimana. Nanti kan ada dibuat di dalam peta ada garis-garis nilainya. Nah, gunanya kalau sudah ada peta epoh, apa tuh garis-garis magnetnya itu? Gunanya buat apa? Ayo, gunanya. Nah, gunanya buat apa? Harus dijawab nggak? Saya kasih lihatin. jangan hanya pengamatan, gunanya nggak ada gitu. Kenapa kok dilakukan di bandara gitu? Kan orang tanya lakukan di bandara. Kenapa di bandara? Dilakukan di bandara? Alasannya satu, karena untuk pengamatan magnet ini harus dilakukan jauh dari barang-barang yang berunsur magnet, Pak. Jadi kenapa kita pengamatan di sekitaran runway bandara? Karena kita tahu di sekitaran runway bandara itu barang-barang yang mengandung magnet sedikit atau mungkin tidak ada. Jadi kita pengamatan di bandara. Terus yang kedua karena pengamatan epoch ini harus ada titik tetap. Jadi di bandara itu banyak tiang-tiang yang bisa dijadikan sebagai titik tetap. Jadi itu alasan kedua di bandara. Terus mungkin masih banyak lagi alasannya, Pak. Cuman Transportasinya dekat dengan pesawat. terus untuk administrasinya mungkin lebih mudah karena di bandara, hampir di setiap bandara kita mempunyai stasiun meteorologi. Jadi untuk meminta izin pengamatan di sekitar bandara mudah.
Kenapa nggak pengamatan di sawah aja kan yang nggak ada elektroniknya, nggak ada itu magnetannya kan gitu. Kalau tanya Becek pak. sawah atau di lapangan di tempat terbuka yang nggak ada itunya, apa sebetulnya gitu. Kan kalau kita lihat kan kalau orang lihat kok rata-rata BMKG itu melakukan pengamatan EPO itu di bandara pasti ada tujuannya itu. Kan bisa aja di lapangan terbuka, di sawah, di lapangan bola yang tidak ada unsurnya. Jangan lupa dong. Ayo siapa yang tahu bisa jawab nih? Karena apa ya? Sudah ada titik base station ya di bandara ya. Karena pada tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya pengamatan dilakukan di titik tersebut, jadi kita harus mengulangi karena namanya kan repeat station atau mengulangi pengamatan stasiun yang sama untuk mengetahui perubahan nilainya selama 5 tahun. Iya, saya tahu kan. Maksudnya itu kenapa dulu tuh dipilih bandara gitu. Ada manfaatnya pasti. Selain transportasi apa-apa gitu. Mungkin ada manfaatnya. Apa gunanya buat apa? Masih Soy, ada yang tahu? Mungkin gitu. Mungkin ada faktor-faktor apa yang bisa ini yang itu kalau transportasi iyalah. Transportasi gampang ya darat nggak bisa nih kena. Nah, gunanya buat apa sebetulnya? Dulu waktu kuliah nggak pakai tahu ya. Lupa pak. Ya, harusnya tahu nih, nanti kalau ada orang awam ini kan saya tahu orang awam nanya nih, oh kenapa kok di bandara pak? Dia, itu lapangan bola itu deket rame luas, nggak ada orang, apalagi di daerah terpencil. Kira-kira kenapa pak? Tahu. Apa? Ini kalau katanya sirot sih pak. Kenapa? Pak Sirojudin. Nah, Pasirat apa? Kata Pasirat apa nih? Kenapa di bandara? Karena paling aman dari gangguan medan magnet lingkungan, Hmm. yaitu karena jauh dari Hmm. barang-barang yang berunsur magnet. Hmm. Terus bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, lebih dari 50 tahun. Hmm. Itu apanya? Mungkin karena lokasi bandara ya di situ-situ aja, tidak pindah dalam jangka waktu Jadi lama. tujuannya untuk base stationnya aja ya. Iya, terus Taman lah istilahnya gitu. kenapa di bandara juga bisa jadi koreksi landasan pacu dan Ah. navigasinya ATC Itu yang lebih spesifik itu yang itu untuk ini. Kalau masalah jauh dan apa-apa, mungkin sebetulnya saya mau tanya seperti itu. Ngarang pak. Hah? kalau yang tapi kan alasannya betul juga pak. Apanya? Kalau di bandara karena kita punya stamer jadi mudah administrasi Iya. masuk bandara. Pertama memang bandara Bisa itu di pelabuhan, lokasinya. Nah itu dah. pelabuhan juga bisa sebenarnya pak. Kontainer mas. Tapi banyak itu ketipu. Enggak istilahnya Mengandung magnet. kalau di bandara itu terutama mungkin dulu Pak ada faktornya bandara tidak akan pindah-pindah. Ya. Jadinya Datanya ke tidak akan berubah. perkembangan daripada lokasi tersebut tidak mungkin secepat misalnya ada pertumbuhan penduduk di Ya, situ tempat tinggal, jadi tidak ada unsur magnet yang dapat mengaruhi, jadi kita tidak cari lagi gitu. Biasanya area bandara itu terbatas, dia punya lingkungannya berapa meter yang sesuai dengan kriteria pengamatan magnet tuh kan. Dia harus radius berapa supaya tidak ada unsur magnet yang Ya. dapat mempengaruhi pengamatan. Kalau Itu salah alat ini radius dari magnet 10 sampai 15 meter pak dari unsur magnet. Oke. Waktu melakukan pengamatan ini, apa aja alat yang kita bawa atau kita perlukan? Ini udah apa mas? Alat yang dibawa Iya, ada banyak pak. Yang pertama yang harus ada itu tripod dan teodolitnya. Teodolit apa nih mereknya apa ini teodolit ini? Teodolitnya mereknya Bartington pak. Bartington ya. Iya. Oh, Bartington. Ini teodolitnya. Kemudian alat apa lagi? Coba lihat lagi yang lain. Coba lihat lagi. Ada tripodnya, terus ada kompasnya. Kompas nih, kompas nih. Terus ini Kompas ada, magnet apa kompas biasa itu? ini kompas magnet pak. Coba kasih lihat, coba lihat. Ini kompas, iya ini kompas biasa. Kompas biasa. Kompas buat survei. Lihat. Kompas survei, kompas bisa ya. Mereknya Brunton. Bentuknya Brunton ya. Survei. Kemudian perangkat-perangkat teodolitnya seperti ada filter untuk mataharinya, terus ada ini untuk penutup teodolitnya supaya kalau kita istirahat alatnya ditutup menggunakan cover ini.
Gunanya buat apa itu? Cuman tutup aja supaya nggak pengaruhi. Ya, supaya tidak karena di teodolitnya banyak lensa-lensa, jadi jangan terlalu lama terkena panas. Oh gitu. Nah, jadi Jadi nggak berembun apa-apa ya. Iya. Kotor juga lensanya. Apalagi ini alat apa lagi nih? Ini alat apa ya guys? Guys, yes. Harus tahu ini alat apa ini. Jadi flux gate itu alatnya. Ini kotak flood gate ya. Ya ini untuk kotak. Oke. Nah ini, oh ini dia alatnya. Alatnya ini Pak. Ya flood gate. Flood gate. Untuk apa? Ini anak flood gate-nya. Gunanya buat apa nih alat flood gate-nya? Alat itu buat apa nih? Bunyinya buat apa ya? Fluxgate magnetometer. Hah? Oh. Mendapatkan nilai apa itu? Nah, ini sedang melakukan apa ini Pak Jambari? Pengamatan matahari. Pengamatan matahari ya. Oh. Ini mana matahari? Gimana sih? Di mall. Nah, jokir. Ini karena mungkin teman-teman lagi dalam tahap latihan, mungkin lagi sedikit ada belum belum melakukan sesuai dengan prosedur. Ya, selanjutnya kalau kita melakukan pengamatan sesuai prosedur, pertama apa yang harus kita siapkan Klaim ini. selain peralatan itu? Itu buka vertikal. Peman. Kira-kira apa aja nih yang waktu melakukan pengamatan? Waktunya Pak. Waktunya karena kita kan ada pengamatan azimut Enggak, matahari. SOP-nya ada pertama yang kita lakukan pengamatan. SOP-nya pertama melakukan leveling tripodnya dulu. Nah, habis leveling Apa tripod, enggak sebelum itu kita perlu apa nih? Kalau pas perlu checklist dulu peralatannya yang dibawa. Kemudian Pakaian yang kita gunakan harus bebas dari barang-barang metal. untuk mempengaruhi magnetannya. Heeh. Jadi sebelum melakukan pengamatan, semua barang-barang yang berada di tubuh kita harus tidak ada unsur magnet ya, yang dapat menggunakan magnetan. Mungkin seperti sabuk, terus jam tangan itu harus dilepas. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemasangan Pemasangan Tripod. alatnya. Tripod. Pertama pemasangan tripod dulu. Terusnya Habis itu di leveling biar letak tripodnya sejajar. kompasnya buat apa kompas? Kompasnya nanti buat arah teodolitnya Pak. Oh, teodolitnya. Jadi ngepasin ke arah utara kompas agar nilainya dia 0. Oh gitu. Nah, kemudian setelah itu baru kita pasang Baru pasang teodolitnya. teodolitnya. Setelah pasang teodolit kita pasang apa ini namanya nih? Ini alat apa namanya? Ini teodolit Pak. Dortington. Ya teodolitnya nih tripod, Tripodnya. pasang teodolitnya, pasangnya harusnya kemudian kita levelin ya Iya. supaya rata. Kenapa harus di levelin? Biar dia rata nggak miring-miring Pak. Oh iya, ratanya pas ya. Baca nilainya juga. Kemudian ternyata ini. Kemudian apa lagi? Setelah itu setelah di levelin kemudian dikunci ya. Dikunci. Setelah itu Habis itu true note Pak, jadi ngepasin angka 0 di arah utara kompas. kalau nol Jadi dia. pembacaan deklinasinya jadi dia nilainya 0 di arah utara kompas. Oke. Apalagi? Setelah true note itu, habis itu menembak titik tetap. Menembak Jadi cari tiang yang jaraknya minimal 200 meter dari pemasangan alat pengamatannya. Nanti dijadikan titik acuan. Kemudian Nanti penembakan sensor di atas dan sensor di bawah. ini lagi ditembak ya. Nih, setelah dapat kita tembakannya gimana? Itu dibuka ya? Catat ya. Catat. Setelah dapat dicatat Nah, angkanya. itu namanya apa itu? Itu nilai titik tetap, Pak. Nilai titik tepat. Nilainya berbentuk apa dia? Nilainya dia berbentuk arah degree. Degree ya, Iya, degree. derajat ya. Derajat. Ada arah. Jadi berapa derajat? Koordinat ya, seperti koordinat. Nah. Kemudian setelah dapat itu tetap, terusnya Terus selanjutnya pengukuran azimut matahari. azimut matahari. Yang akan dicari apa dari azimut matahari itu? Posisi mataharinya itu. Dalam derajat juga ya. Derajat juga. Setelah itu dapat, terusnya Setelah itu dapat, jadi pengukuran azimut matahari nanti ada 8 kali. 8 kali. Azimut mataharinya. Azimut Setelah dapat azimut matahari selesai. Setelah dapat azimut matahari, pengamatan azimut matahari selesai, dilanjutkan ke pengamatan deklinasi magnetometer. Magnetometer itu. Jadi mengukur deklinasi dan inklinasinya.
Satuannya apa tuh deklinasi inklinasi? Ah itu Pak, saya belum tahu Pak, masih dalam tahap belajar Pak. Masa deklinasi inklinasi nggak tahu? Selama ini pengamatan absolut. Satuannya degree sih Pak. Degree atau apa? Kalau Tesla apa? kalau setelah diolah dia jadi nano Tesla. Degree. Ajimat ya, oke. Deklinasi udah dapat ya. Kemudian kita olah jadi Diolah jadi data itu Pak. Ada deklinasi, inklinasi, terus nilai F-nya juga. oh gitu. Pokoknya komponen-komponen medan magnet Pak. Oh gimana tuh? Ada sumbu Z-nya juga. Pengamatan EPO itu dilakukan berapa kali? 5 tahun sekali Pak, terakhir pengamatan. Enggak, waktu kita pengamatan ini berapa kali? Oh, Pagi dan pagi dan sore. kenapa harus pagi dan sore? Karena kita harus melihat posisi matahari kan paling enak tegak lurus itu waktu pagi sekitar jam 7 sampai jam 10. Kemudian untuk sore sekitar jam 2 sampai jam 5 agar matahari tidak tenggelam juga. Oh gitu. Karena kalau pas waktu siang posisi matahari kan di atas kita persis, jadi susah untuk melakukan pengamatan. Oh gitu. Jadi pagi dan sore hari. Iya, Jadi satu hari cuma 2 kali cukup ya. iya, satu hari. Sekali pengamatan itu 8 kali. Pengamatan, pengambilan data ada berapa? Sekali pengamatan datanya ada berapa? 5 sesi. Oh, rumah sesi berarti pagi 5, sore 5 ya. Iya, Oke. Kira-kira nanti kita akan pengamatan dari jam 7 sampai jam 10. sampai jam 10. Nah, yang pagi. Kemudian yang sore jam Jam 2 sampai jam 5. Oke, jam 2 sampai jam 5. Oke, semoga kegiatan nanti pengamatan EPO itu dapat berjalan dengan lancar dan sukses ya. Semoga juga bermanfaat bagi masyarakat dan data-data yang kita hasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna data magnet. Demikian laporan kami dalam kegiatan pelatihan EPO ini. Mungkin teman-teman sedang lihat ini. Ini dia sedang melakukan latihan untuk menembak, istilahnya menembak atau menjuju matahari. Oke, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menonton video kami ini. Terima kasih, saya bikin salam. Dadah. Doanya. Makasih. Doakan Assalamualaikum. sukses pengamatan kami. Amin.